Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams. Di video sebelumnya aku sudah bikin video Shopee haul perlengkapan bayi baru lahir. Nah, di video kali ini aku bakal mereview lagi perlengkapan bayi baru lahir beserta ibu bersalinnya. Ini yang lebih lengkap dari yang video sebelumnya. Tonton video ini sampai selesai ya Mams. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita mulai videonya ya. Di sini aku punya setelan untuk bayi baru lahir. Ini reviewnya ada di video sebelumnya. Boleh Mams cek nanti untuk harga dan nama toko untuk beli paketan ini. Aku beli cuma 9 setel karena memang bayi baru lahir itu tidak cepat besar, jadi tidak memerlukan baju bayi yang kecil-kecil kayak gini terlalu banyak. Nanti akhirnya mubazir Mams, banyak yang nggak kepake. Paling pakainya 1 bulan aja kalau misalnya bayinya cepat besar. Nah, jadi aku cuma beli 6 style, 3 style tangan panjang dan kaki dan celana panjang, 3 style tangan pendek dan celana pop, dan 3 style baju kutung dan celana pops juga. Nanti kalau misalnya mau beli baju-baju yang lucu-lucu bisa di bulan berikutnya. Nah, juga ada topi, sarung tangan dan kaki, 6 pieces bedong, handuk untuk perlengkapan mandinya. Itu semuanya ada di video aku sebelumnya ya, untuk review harga dan nama toko yang aku beli di Shopee. Aku juga beli Clody, terus nah ini kalau untuk perlengkapan yang aku beli offline, aku beli perlengkapan mandi bayi. Ini udah 1 set sama toplesnya gini. Harganya sekitar 50.000. Dia dapat tisu basah di dalam, terus sabun beserta sampo-nya, hair and body wash, terus dapat telon juga, sama dapat bedak. Nah, ini nggak perlu beli banyak-banyak Mams karena biasanya banyak dikadoin sama orang. Jadi beli 1 paket aja lebih hemat. Terus beli 1 paket, 1 aja, aku cuma beli 1 dulu untuk newborn pampers, karena untuk yang dibawa ke rumah sakit aja, sama setelah lahir. Kan kita nggak tahu nih bobot bayi kita berapa. Nah, kalau untuk yang newborn kan 3-8 kilogram nanti berat bayi lahirnya. Jadi cuma dipakai untuk yang dibawa ke rumah sakit sama beberapa hari di rumah sakit aja. Nanti setelahnya baru beli yang agak besaran. Terus aku juga beli Sleek Baby laundry detergent, karena kan kulit bayi itu sensitif ya Mams, jadi nggak boleh disarankan tidak menggunakan deterjen laundry yang seperti kita pakai di rumah. Takutnya itu tidak terlalu rekomendasi untuk pakaian bayi. Juga aku beli cotton buds untuk perlengkapan untuk membersihkan telinga atau bagian-bagian terdalam bayi. Terus aku juga beli termometer digital. Itu kalau misalnya bayi kan biasanya rawan untuk demam. Jadi nanti kalau misalnya mau mandi atau setelah mandi atau kalau ada keluhan, kita bisa tem sendiri suhu bayi kita. Terus selanjutnya masih di bayi ya, aku juga beli 1 set tempat tidur. Ini juga ada di review aku sebelumnya di video Shopee haul perlengkapan bayi baru lahir, terus topi selimut sama tas bayi. Nah, itu di review sebelumnya ya, boleh dilihat nanti untuk cek harganya. Nah, kalau ini perlengkapan untuk ibu menyusui, aku punya 1 set pompa ASI, ini yang elektrik. Sebenarnya kalau untuk pompa ASI kita bisa milih
mau yang elektrik atau yang manual. Jadi harganya itu bervariasi tergantung Mams mau yang mana, di offline maupun di online udah ketahuan kok. Harganya itu dari yang puluhan ribu sampai yang jutaan. Jadi suka-suka Mams mau pakai yang harga mana, dan yang tentu saja harga sama kegunaannya juga sebanding lah. Kalau misalnya yang manual kan kita capek ya, tangan kita yang untuk memompanya, sedangkan untuk elektrik bisa dibantu penggunaannya dengan mesin. Nah terus aku juga beli nih aku nggak beli sih sebenarnya, tas untuk pompa asinya tadi, sama nanti untuk menyimpan asi perasannya. Jadi di dalam udah didesain khusus untuk agar asi kita bertahan dengan baik. Nah ini tempat asinya ada yang kaca, dan aku juga beli yang gini, kemasan gini. Jadi nanti kalau misalnya ini kan bisa didaur ulang, jadi setelah dimasukkan ke botol susu atau disusukan nanti bisa dicuci dan digunakan ulang. Tapi kalau ini harus dibuang, tapi dia lebih enak bawanya untuk kemana-mana, bisa dibawa lebih efisien untuk dibawa. Aku juga beli botol dot. Sebenarnya sih nanti kalau misalnya di rumah ya nggak pakai ini juga, cuma jaga-jaga untuk beli juga untuk jaga-jaga. Terus ini aku juga beli, kalau ini aku belinya di Shopee, harganya rasa sekitar 16.000. Ini apron menyusui. Jadi nanti kalau misalnya kita menyusui bukan di kamar atau di luar, nanti bisa ditutup biar nggak kelihatan saat menyusui, lebih privasi. Nah kalau ini perlengkapan nanti pas bersalin. Jadi kalau misalnya di rumah sakit biar nggak riweh saat persalinan, untuk nyari-nyari, kan kita nggak tahu nih nanti melahirkan di rumah sakit itu disediakan atau enggak untuk perlengkapan ibu bersalinnya. Jadi mending kita siapin duluan aja, dibawa dari rumah biar nggak ribet cari-cari lagi. Jadi aku beli Softtek Maternity nih, isi 45, bukan isi 10 ukuran 45 cm. Kemudian Pampers dewasa juga. Biasanya kalau misalnya di beberapa rumah sakit, kalau misalnya operasi itu yang digunakan adalah Pampers, bukan pembalut. Kalau misalnya lahir normal kan bisa pembalut. Kalau dia SC biasanya yang digunakan adalah Pampers. Jadi aku membeli Pampers juga, cuma 2 biji sih, berharapnya nggak operasi ya. Terus gurita ini ada perekat maupun ikat. Nah aku milih yang perekat agar lebih nyaman penggunaannya. Soalnya kalau ikat kan nanti kalau misalnya suami yang ikatin rada ribet, atau misalnya ternyata gak ada yang bisa bantu, rekat lebih mudah untuk digunakan. Sama katanya dari review orang-orang yang pernah menggunakan, rekat lebih enak ketimbang yang ikat. Jadi aku beli 2 pieces gurita perekat. Kalau bisa jangan beli yang ini ya Mams, yang muter, apa sih namanya, stagen kayak gitu, tapi yang muter dia, yang ngelilingi perut. Nah itu cukup menekan, sedangkan pada proses persalinan ataupun operasi, rahim itu sedang pengembalian fungsi organnya. Jadi kalau misalnya terlalu diikat memang mungkin rada enak karena kencang di perut, tapi kalau misalnya digunakan terlalu kencang, ditakutkan rahim yang harusnya pengembaliannya itu secara normal akhirnya terhambat karena penggunaan alat tersebut. Jadi bagusnya sih menggunakan yang seperti ini saja. Nah terus di sana aku juga beli bak mandi bayi. Itu aku beli offline juga. Sebenarnya aku masih punya waslap, harus disiapin juga untuk membantu dalam proses memandikan bayi. Terus juga aku punya gantungan jemuran bayi yang keliling gitu, tapi nggak aku tampilin di sini. Buat kalau misalnya Mams
nyuci kan biasanya cucian bayi itu banyak perharinya, jadi bisa menggunakan jemuran yang keliling itu. Nah, ini dia perlengkapan bayi baru lahir yang aku siapkan dan perlengkapan ibu bersalin. Nanti beberapa dari barang ini yang harus dibawa ke rumah sakit untuk persiapan melahirkan dan perawatan bayi baru lahir di rumah sakit. Ini nanti tinggal masukin tas. Kalau misalnya sudah mulai kontraksi, tinggal angkat satu tas, nggak perlu riweh ambil ini ambil itu lagi, nanti pasti ketinggalan. Jadi mending disiapin duluan. Jadi saat proses persalinan sudah dimulai, mams dan papa tidak merasa riweh lagi, langsung berangkat ke rumah sakit, angkat satu tas aja. Nah itu tadi, semoga bisa bermanfaat ya mam. Semoga perlengkapan bayi baru lahirnya bisa segera dilengkapi dan persalinannya juga berjalan dengan lancar. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.